200.000 hektar. Stop. Siapa yang kelola? Rakyat akan berebut loh, Pak. Kenapa kepada si A dikasih, kepada si B nggak? Kalau dikasih, tapi mungkin nggak dikasih. Itu kewenangan kehutanan, Pak. Nanti berebut lagi masyarakat. Saling gontok-gontokan lagi, lebih parah lagi, Pak, bunuh-bunuhan, Pak. Tapi yang saya tahu, sebelum ini ke HKBP atau kepada kelompok, bukan kelompok sih, yang unjuk rasa lah katakan sekarang ini, saya tahu KSPPM muncul kok, sama aman itu. Baik. Tapi terakhir ini saya nggak melihat. Di situ saya punya keheranan. Di mana mereka? Ini moral. Menyuarakan moral. Maka suara kenabian, kalau itu benar, saya setuju. Baik. Tapi kalau nggak benar, apa dasar menyatakan suara kenabian? Nanti bisa salah at the end, di ujungnya. Ya, apa kabar saudara? Aksi unjuk rasa untuk menyuarakan tutup TPL terus digaungkan oleh berbagai elemen masyarakat. Berbagai pendapat publik juga sudah disuarakan di berbagai media. Apa fakta sebenarnya yang terjadi sehingga banyak tagar atau suara yang meminta tutup TPL? Kami hari ini akan membahasnya bersama narasumber kami, ex-karyawan Indo Rayon atau yang saat ini nama perusahaannya adalah TPL, Jamal H. Sinaga. Apa kabar Bang Jamal? Baik Pak, baik. Sehat Bang ya. Dan juga di sampingnya didampingi oleh Koordinator Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia, Gendi Parapat. Apa kabar Bang ini? Sehat Bang ya? Ya. Bang Jamal, beberapa waktu lalu kita sudah saksikan ada ratusan sampai ribuan masyarakat mendatangi kantor Gubernur Sumatera Utara untuk menyuarakan tutup TPL. Kalau dulu namanya Indo Rayon Bang ya? Betul. Dan kami mengetahui Abang sebagai ex-karyawan saat perusahaannya bernama PT Indo Rayon. Makanya kami juga mengundang Abang di redaksi untuk berbincang. Kalau mereka, salah satu yang menarik adalah Bang, mereka meminta TPL ini ditutup karena ada alasan penyerobotan lahan masyarakat. Nah, Abang sebagai ex-karyawan Indo Rayon saat itu, sebenarnya cerita yang sesungguhnya seperti apa konflik yang terjadi di TPL sekarang ini, Bang? Baik, apa yang saya pahami, tuduhan penyerobotan lahan oleh TPL, saya pikir kurang berdasar. Kurang berdasar karena TPL setahu saya adalah memproduksi pulp and paper, ya toh, itu dari hasil tanaman yang lahannya diperoleh dari kehutanan. Itu HPH sama konsensi. Itu dari kehutanan. Tidak ada penyerobotan lahan. Ya, Semua tentunya, ada izin ya. Kalau ada penyerobotan lahan, tentu dicek kebenarannya dulu. Kalau benar ada, tentu ada kesalahan di mana. Namanya penyerobot, tentu penyerobot salah. Tapi benarkah diserobot? Nah, setahu saya, yang dikuasai oleh TPL, itu so pastilah HPH yang diberikan oleh kehutanan. Pasti itu yang dikelola. Kalau ada di antara HPH itu, ada milik masyarakat atau milik adat, dokumennya dibawa saja ke kehutanan, Pak. Baik, Bang Jamal. Kami hentikan pernyataan Abang, karena yang menarik lagi adalah sebelum masa ini bergabung menjadi ribuan di depan kantor Gubernur Sumatera Utara, sebelumnya juga kita sudah mengetahui aksi ini seperti dipelopori oleh Kapolri saat itu, Bang ya. Lalu disusul dengan berbagai aksi penyuaraan di media sosial, hingga akhirnya muncullah gerakan masyarakat turun ke jalan. Ya. Nah, kalau Abang sampaikan tadi tidak ada penyerobotan lahan, lalu mengapa sampai Eporus dan juga pemuka agama dan juga elemen masyarakat ini turun ke jalan, Bang? Saya nggak mengatakan tidak ada penyerobotan. Yang saya sampaikan, kalau memang itu fakta dan ada dokumennya dibawa, mana yang diserobot, milik siapa yang diserobot, lokasinya di mana, dibawa itu ke kehutanan. Setahu saya, TPL pasti menanami lahan yang telah ada izin HPH-nya atau konsesi yang diberikan kehutanan. Jadi alamat itu bukan mesti tutup.